Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Ibu Izah. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pada akhir tahun, biasanya masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah untuk membuat setiap akun real, yaitu akun aset, liabilitas, dan ekuitas menunjukkan jumlah sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Lalu, membuat setiap akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang betul terjadi pada akhir periode akuntansi. Lalu, apa saja yang disesuaikan ya? Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan beban yang sudah dikeluarkan lebih dahulu, tetapi haknya belum diterima. Misalnya, pada pembayaran asuransi kendaraan untuk 2 tahun ke depan. Pada tahun pertama, harus disesuaikan kembali yang sudah menjadi hak perusahaan dan mana yang belum. Berikut pencatatan beban dibayar di muka. Yang pertama, dengan menggunakan pendekatan aset. Digunakan jika pada pencatatan transaksi menggunakan akun aset, atau yang muncul pada neraca saldo merupakan akun aset. Jurnalnya adalah beban aset atau asuransi, iklan, sewa, dan lain-lain di debit, dan aset dibayar di muka di kredit. Dengan nominal yang dicatat adalah nominal hak yang sudah diterima oleh perusahaan atau telah dibebankan. Yang kedua, dengan pendekatan beban. Digunakan jika pada pencatatan transaksi menggunakan akun beban, atau akun yang muncul pada neraca saldo merupakan akun beban. Jurnalnya adalah di debit, aset dibayar di muka, di kredit, beban aset, bisa asuransi, iklan, atau sewa, dan lain-lain. Dan nominal yang dicatat adalah nominal hak yang belum diterima oleh perusahaan atau belum dipakai. Berikut contoh pencatatan beban dibayar di muka dengan menggunakan pendekatan neraca atau aset. Contoh transaksinya, pada tanggal 1 April 2020, perusahaan membayar premi asuransi untuk 1 tahun ke depan sebesar Rp500.000. Buatlah jurnal pada tanggal 1 April 2020 dan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan pendekatan neraca atau aset. Jurnal pada saat membayar premi asuransi, yaitu tanggal 1 April 2020 adalah asuransi dibayar di muka sebesar Rp500.000 di debit dan kas sebesar Rp500.000 di kredit. Lalu, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020, beban asuransi sebesar Rp375.000 di debit dan asuransi dibayar di muka sebesar Rp375.000 di kredit. Perhitungannya, pada pendekatan neraca dari 1 April 2020 sampai 31 Desember, asuransi sudah dimanfaatkan atau sudah terpakai selama 9 bulan. Perhitungannya adalah 9/12 dikali Rp500.000. Dan hasilnya adalah Rp375.000. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan laba rugi atau beban.
Dengan contoh soal yang sama, maka jurnal saat membayar premi asuransi, beban asuransi sebesar Rp500.000 didebit dan kas dikredit sebesar Rp500.000. Lalu jurnal penyesuaian dengan pendekatan laba rugi atau beban, asuransi dibayar di muka sebesar Rp125.000 didebit dan beban asuransi sebesar Rp125.000 dikredit. Perhitungannya adalah 3/12 dikali Rp500.000, maka hasilnya adalah Rp125.000. Selanjutnya, akun yang memerlukan penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima lebih dahulu dari jasa yang belum diberikan. Transaksi ini menimbulkan kewajiban atau utang bagi penerima pendapatan. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan neraca atau utang. Digunakan jika pada saat transaksi menggunakan akun liabilitas. Maka jurnalnya adalah didebit akun yang diterima di muka, lalu dikreditnya adalah pendapatan. Nama akun disesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Nominal yang dicatat adalah nilai yang sudah menjadi pendapatan real perusahaan. Lalu, dengan pendekatan laba rugi digunakan jika pada saat transaksi menggunakan akun pendapatan. Jurnalnya adalah pendapatan didebit dan dikredit akun yang diterima di muka. Contoh pencatatan pendapatan diterima di muka dengan pendekatan neraca atau utang. Pada tanggal 1 Juli 2020, diterima sewa untuk 2 tahun sebesar Rp4 juta. Maka, jurnal saat menerima sewa tanggal 1 Juli 2020 adalah kas didebit sebesar Rp4 juta dan dikredit sewa diterima di muka sebesar Rp4 juta. Lalu, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020 adalah sewa diterima di muka didebit sebesar Rp1 juta dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp1 juta. Berikut perhitungannya. Pada pendekatan neraca dari 1 Juli sampai 31 Desember yang sudah termasuk pendapatan selama 6 bulan. Jadi, perhitungannya 6/24 dikali Rp4 juta. Maka hasilnya adalah Rp1 juta. Contoh pencatatan pendapatan diterima di muka dengan pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pada tanggal 1 Juli 2020, diterima sewa untuk 2 tahun sebesar Rp4 juta. Buatlah jurnal pada tanggal 1 Juli 2020 dan jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan pendekatan laba rugi atau pendekatan pendapatan. Jurnal pada saat menerima sewa tanggal 1 Juli 2020 adalah kas didebit sebesar Rp4 juta, pendapatan sewa dikredit sebesar Rp4 juta. Lalu, jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2020, pendapatan sewa sebesar Rp3 juta dan sewa diterima di muka sebesar Rp3 juta. Jumlah yang belum merupakan pendapatan yaitu Rp3 juta dipindahkan dari akun pendapatan sewa ke akun sewa diterima di muka dengan mendebit akun pendapatan sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka sebesar Rp3 juta. Akun yang memerlukan penyesuaian adalah pendapatan yang masih akan diterima. Digunakan untuk penyesuaian pendapatan yang telah dihasilkan, tetapi kas belum diterima atau pendapatan bunga yang masih akan diterima. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang didebit dan pendapatan dikredit. Berikut contoh transaksinya.
PT Abadi menyediakan jasa konsultan pajak untuk PT Luhur dengan biaya Rp50.000 per jam dan akan ditagihkan pada tanggal 10 setiap bulan. Pada 31 Desember, PT Abadi telah memberikan 24 jam jasa konsultasi kepada PT Luhur. Buatlah jurnal penyesuaiannya. 24 dikali 50.000 sebesar 1.200.000. Maka jurnalnya adalah piutang usaha di debit sebesar 1.200.000 dan pendapatan jasa di kredit sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Digunakan untuk penyesuaian beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Pencatatan beban yang masih harus dibayar adalah beban di debit, utang di kredit. Berikut contoh transaksinya. PT Cermat membayar gaji pegawai mingguan setiap hari Sabtu dengan tarif Rp50.000 per hari. Pembayaran gaji terakhir pada tanggal 28 Desember 2020. Sehingga gaji karyawan tanggal 30 dan 31 Desember 2020 belum dibayar karena baru akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun berikutnya. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Gaji yang belum dibayar adalah 2 hari ya, dikali 50.000 hasilnya Rp100.000. Maka jurnalnya adalah beban gaji di debit sebesar Rp100.000 dan utang gaji di kredit sebesar Rp100.000. Yang kelima, ada akun-akun lain yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah penyusutan aset tetap. Digunakan untuk mengalokasikan dana yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap ke tahun-tahun selama aset tetap digunakan. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit. Berikut contohnya. Peralatan pada neraca saldo tertera sebesar Rp5 juta. Penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp500.000. Akun lain yang memerlukan penyesuaian adalah pemakaian perlengkapan. Digunakan untuk menyesuaikan nilai perlengkapan yang masih ada. Jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Berikut contohnya. Perlengkapan pada neraca saldo tertera sebesar Rp1.500.000. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada 31 Desember 2020 adalah Rp500.000. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan yang telah terpakai yaitu 1.500.000 dikurang 500.000, jadi yang telah dipakai sebesar Rp1 juta. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan di debit sebesar Rp1 juta dan perlengkapan di kredit sebesar Rp1 juta. Akun selanjutnya yaitu piutang tak tertagih. Digunakan untuk mencadangkan banyaknya perkiraan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih kepada pelanggan. Jurnal penyesuaiannya metode tidak langsung yang umum digunakan pada perusahaan besar. Jurnalnya adalah beban cadangan kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit. Jurnal penyesuaian dengan metode langsung yang biasa digunakan oleh perusahaan kecil. Jurnalnya adalah beban kerugian piutang di debit dan piutang usaha di kredit. Nilai nominal yang dicatat adalah sebesar taksiran kerugian tak tertagih dari total piutang pada akhir periode.
Kita simak contohnya ya. Pada neraca saldo perusahaan Harapan, tertera saldo akun piutang sebesar 15 juta rupiah. PT Harapan menaksir kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang. Taksiran kerugian piutang 15 juta rupiah dikali 2% yaitu sebesar 300.000 rupiah. Piutang usaha dikurang dengan taksiran kerugian piutang yaitu 15 juta dikurang 300.000 rupiah adalah 14.700.000 rupiah. Dengan metode tidak langsung, pencatatannya adalah beban cadangan kerugian piutang di debit sebesar 14.700.000 rupiah dan cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 14.700.000 rupiah. Lalu dengan metode langsung, beban cadangan kerugian piutang sebesar 14.700.000 rupiah dan piutang usaha dikredit sebesar 14.700.000 rupiah. Baiklah, sudah kita pelajari apa itu jurnal penyesuaian, tujuan, dan akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.